Halo, halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan kami dalam obrolan di meja redaksi, membaca berita di balik berita, off the record bersama saya, Hersuz Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali di pertengahan pekan, begitu ya Mas Hersu. Dan Oh, masih dengan tetap pekan ini banyak ya. sekali, Hmm. banyak sekali isu yang mencuat yang harus kita bicarakan. Ini kita bisa garansi sekarang ini tiada hari tanpa isu gitu ya, karena namanya juga tahun-tahun politik gitu. Dan di Indonesia itu menjadi seru karena satu ada faktor alam ya, bencana alam juga yang sangat besar itu selalu menjadi berita besar, dan juga Mhm. bencana yang terjadi ya karena faktor manusianya sendiri gitu, Mhm. faktor kelalaian manusia. Ya tentu Betul. saja ini masalah pelumpang masih terus berlanjut ya, Mbak Mbak Agi, terus goreng Betul. menggoreng di antara pelumpang. Dan kemarin kan kita udah bicara, ini pelumpang ini kelihatannya ada tanda-tanda udah dipolitisir, digunakan panggung politik ini Ya. untuk Mhm. pemilu 2024, kelihatan banget kan ya. Jadi goreng menggoreng isu-isu semacam ini yang ya saya kira kemarin kita sebut selalu ini banyak noise daripada voice-nya. Karena kalau Mhm. voice-nya itu kita bicara tentang satu, tentu saja yang paling utama itu adalah rakyat, gitu ya Mbak ya. Kedua, tentu saja Betul. kita bicara soal kesehatan BUMN. Itu Mhm. penting karena itu berkaitan dengan aset-aset negara. Tapi saya sih usul ya, kita sebelum ngomongin soal itu, bahkan juga soal kemarin yang bikin kaget-kaget rekening apa transaksi keuangan Rafael Alun itu, dan nominenya gitu. Nomine itu ada Mhm. orang yang dekat, keluarga dan sebagainya, itu 500-an Ya. miliar. Itu seperti kita duga lah ya. Angkanya memang pasti tembus ratusan miliar, ya. Nggak mungkin cuma 56 miliar. Itu juga bikin kaget. Tapi saya sih ingin kita yang serius nih soal pemilu, juga berkaitan dengan penundaan pemilu. Ternyata ada bocoran ya dari Pak Mahfud MD bahwa Ibu Megawati itu marah besar ya dengan Ya. keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Ibu Mega itu jelas menuding ini ada permainan dari pemerintah untuk ini bagian dari permainan pemerintah gitu. Dan bagaimana Pak Mahfud diingatkan oleh Ibu Megawati, hati-hati soal jangan main-main gitu ya, soal disebutkan ya soal ini. Ini saya kira kita mulai dari situ deh Mbak. Menurut saya itu yang paling penting, karena bagaimanapun juga kekacauan yang terjadi selama ini, entah pelumpang apa dan sebagainya, itu ya karena pemerintahan pusat yang terjadi sekarang ini, karena ingin menunda pemilu, ingin memperpanjang masa jabatan. Dan kita tahu kan agenda di balik penundaan pemilu dan memperpanjang masa jabatan ini ada kepentingan-kepentingan politik, dan yang lebih besar lagi adalah kepentingan ekonomi di balik itu semua ya Mbak Agi ya. Betul, betul sekali Mas Hersu ya. Jadi memang ini memang rumit ya. Eh, eh, apa skenario penundaan pemilu ini memang masih terus berlangsung begitu. Walaupun semua pihak-pihak yang ada di dalamnya itu menolak begitu. Tentu saja mereka menolak begitu kan. Nah, tapi yang apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud ini jelas-jelas sekali bahwa kemudian Ibu Megawati ini paham bahwa ini adalah permainan yang ada di pemerintah begitu. Ya, Kalau ya, ya. tidak dia tidak akan menelpon Pak Mahfud, apalagi menelponnya tengah malam begitu kan. Dan Ini kan yang membocorkan Pak Mahfud. Kita nggak tahu siapa yang lagi ditelepon oleh Bu Mega. Ya. Kan Ibu ya Mega kalau betul. mau marah-marah aja, Pak Jokowi aja mau dimarahin di depan orang banyak, dimarahin aja kan gitu ya. Iya betul sekali. Jadi ini acaranya berlangsung di sebuah acara pertemuan antara Menko Polhukam dengan Kompas begitu ya. Dan kemudian pada acara tersebut Pak Mahfud itu berterus terang, beliau bercerita begitu ya. Awalnya dia katakan bahwa pada hari di mana putusan itu berlangsung kemudian naik ke media massa, dia mendapatkan info dari Rizal, staf khususnya. Saya tahu Rizal ini adalah Mas Rizal Mustari ya. Dia adalah juga seorang wartawan dulu kalau tidak salah ada di wartawan televisi juga, pernah di SCTV dan sebagainya. Dan kemudian mendapatkan berita ini dari Mas Rizal pukul 5 sore, kata Pak Mahfud, dan kemudian malam harinya dia melihat di televisi itu sudah ramai sekali mengenai pembicaraan atau diskusi mengenai pro dan kontra dari keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Dan kemudian, nah di tengah malam, itu sebelum tengah malam katanya Pak Mahfud mengatakan demikian. Saya sendiri ditelepon banyak orang, terutama dari partai. Pasti ini pemerintah yang bikin, pasti ini operasinya pemerintah, kata Pak Mahfud itu seperti itu dia menceritakan. Kemudian salah satu yang menelpon itu merupakan orang dari partai besar. Sebelumnya dia tidak menyebutkan nama Bu Mega begitu ya. Terus kemudian tapi akhirnya dia menyebut bahwa nama dari partai besar itu adalah Ketua Umum PDIP yaitu Megawati. Dan dia mengatakan dari partai besar itu juga tengah malam telepon dan bilang
jangan main-main loh, katanya begitu. Nah ini saya bisa membayangkan ketika Bu Mega mengatakan demikian pada waktu ulang tahun PDIP kemarin kan Bu Mega dengan mimik yang seperti apa kalau beliau mengatakan demikian waktu itu di depan Pak Jokowi dan ini dikatakan kepada Pak Mahfud begitu. Jadi Pak Mahfud mengatakan waktu itu Bu Mega sudah marah tengah malam itu. Nah, ini artinya tidak main-main ya Mas Ersu. Kita tidak tahu selain Pak Mahfud siapa lagi yang ditelepon oleh Bu Mega begitu. Tapi itu kenapa kemudian rupanya ini anunya ya, behind the scene-nya gitu ya, balik beritanya. Karena kan kemudian sebelumnya ketika itu muncul kan Hasto juga mengaku bahwa dia sudah berkomunikasi dengan Ibu Mega dan menegaskan itu tadi ya, ada kekuatan besar. Kan udah bilang itu sama ya persis ya. Ada kekuatan besar dan waktu itu saya menafsirkan ya siapa lagi kekuatan besar itu kalau bukan istana. Kan PDIP itu kan partai besar dan dia ngomong kekuatan besar berarti itu istana. Dan nggak cukup sampai di situ saja, itu kemudian diulang lagi sehari kemudian menyatakan bahwa Ibu Mega tidak menolerir, tidak ada toleransi untuk penundaan pemilu. Jadi ini serius, makanya kemudian saya menyatakan bahwa ini secara faktual Pak Jokowi itu sudah memasuki fase bebek lumpuh. Itu yang saya sebut karena ini tadi, karena partai-partai itu sekarang sudah meninggalkan Pak Jokowi gitu. Termasuk sebelumnya ketika Pak Surya Paloh ketemu Pak Prabowo kan, dan juga ditanya meskipun Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh cukup tidak direct gitu ya ngomongnya ya, tidak secara langsung. Bahkan Pak Surya Paloh coba menghindar kan, cuma dia menyatakan idem ketika Pak Prabowo ditanya oleh wartawan bagaimana soal penundaan pemilu, ya saya kira itu tidak masuk akal gitu kalau ditunda-tunda terus gitu. Pak Surya Paloh bagaimana, kata dia ya namanya orang usaha gitu ya, tapi saya titik koma sama idem dengan Pak Bowo, Mas Bowo kata dia. Jadi sama sebenarnya, dan saya mengingatkan bahwa yang kalau Pak Prabowo beda loh ini ya dengan Pak Surya Paloh. Kalau Surya Paloh kan memang sejak awal sudah menjadi kubu yang berbeda dengan mengusung Anies Baswedan. Ini kan dia berarti dia ingin tidak ada penundaan pemilu kan gitu. Kalau Pak Prabowo kan masih main-main di dalam gitu. Tapi dengan statement Pak Prabowo pun itu kita bisa tafsirkan ya Pak Prabowo udah beda pendapat, dia udah sama dengan Surya Paloh dalam hal ini ingin tidak ada penundaan pemilu. Dan yang paling penting kuncinya itu adalah Ibu Mega tadi yang menyatakan bahwa marah tadi itu ya. Iya, dan kemudian keesokannya itu Pak Mahfud memang berkali-kali mengatakan bahwa ini pasti ada permainan. Jadi dia bilang ketika Bu Mega itu mengatakan jangan main-main loh, dan kemudian kepada pers berikutnya yang ini dikutip banyak media, kemudian Pak Mahfud mengatakan bahwa mungkin ada permainan, kemudian dia mengatakan sekali lagi pasti sih ada permainan begitu. Dan kemudian ini memang ada, karena tudingan itu kepada pemerintah ya Mas Ersu, kemudian ada jawaban. Nah ini yang cukup menjengkelkan dan ini banyak juga kemudian dibahas, yaitu memang tidak direct misalnya dari Pak Muldoko, misalnya dari Pramono Anung, bukan begitu ya, tapi ini dari tenaga ahli utama kantor staf presiden, yaitu berarti kan dari KSP, anak buah dari Pak Muldoko, yaitu Ade Irfan Pulungan. Dia meminta semua pihak menghargai upaya hukum dari Partai Prima tersebut. Terus kemudian mengatakan bahwa gugatan ke pengadilan negeri itu semata-mata untuk mencari keadilan sebagai peserta pemilu. Padahal ini kan sudah dikatakan berbagai ahli hukum tata negara dan sebagainya. Bahkan Pak Mahfud juga mengatakan sebenarnya tidak berwenang dan itu tidak salah gitu ketika dibawa ke pengadilan negeri, seharusnya ke PT UN. Cuman ketika upayanya ke PT UN itu mandek begitu, kemudian dibawa ke pengadilan negeri pun salah karena hakimnya tidak memiliki wewenang. Tapi istana kenapa menjawab seperti itu begitu Mas Ersu, seolah-olah ikut membela dan seolah-olah defensif. Nah inilah yang kemudian diartikan malah justru semakin membuat orang marah begitu. Kenapa istana seolah-olah itu membela dari Partai Prima dan juga ketiga hakim yang ada di pengadilan negeri. Ya. Kalau saya membayangkan ini bayangan saya, tapi kemungkinan juga itu tadi. Selain Pak Mahfud, saya kira Ibu Mega pasti juga nelpon Pak Jokowi. Kan bagaimanapun itu petugas partainya, ketika ada apa-apa pasti dan Pak Jokowi kan kemudian kita ketahui juga tanggal 6-nya ya ketika di pesantren Al Ittihad di Bandung, kemudian akhirnya ditanya ngobrolnya terus tanya wartawan. Kita tahu lah karena kita pernah juga di istana seperti apa wartawan ini pasti ada titipan pertanyaan gitu, walaupun titipan pun juga itu penting kan gitu. Tetapi kan kita tahu biasanya dalam situasi untuk yang hal-hal sensitif begitu itu pasti ada protokolnya udah ngatur. Yang nggak boleh tanya soal ini, nggak boleh tanya soal itu gitu ya, karena kan itu bisa mempermalukan presiden gitu ya. Kalau kemudian wartawan menanyakan soal itu pasti udah ada green light.
oke Pak Presiden mau jawab soal itu, atau bahkan jangan-jangan diminta nanti tanya soal ini ya pada Pak Mhm. Presiden. Nah, itu kan benar muncul kan statementnya Pak Jokowi yang menyatakan bahwa pemerintah sudah menyiapkan tahapan-tahapan pemilu, tidak akan ada penundaan, dan pemerintah Iya. mendukung KPU melakukan perlawanan hukum terhadap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan sebenarnya statement semacam ini harusnya ini ya, sekali lagi Mhm. nggak boleh terjadi ada seorang presiden melakukan semacam itu gitu ya. Tapi inilah negara kita memang udah hancur-hancur ya, gimana kemudian seorang ahli hukum seperti Pak Mahfud MD, seperti Pak Jimli Mhm. Asidiki yang tahu betul bahwa independensi Iya. hakim tidak boleh dicampur tangan gitu. Tapi kemudian terpaksa ngomong karena Iya. ini bukan domainnya, kok kok dia tiba-tiba berani mengambil keputusan itu. Dan saya kira sebodoh-bodohnya, setolol-tololnya hakim itu tahu kok. Ya gitu, kalau tolol gitu loh maksud saya ya. Iya, Kita iya. tidak mau menyatakan dia tolol, tapi setolol-tololnya hakim tahu bahwa itu bukan domain dia. Dan kalau dia kemudian berani memutuskan itu kan kemudian orang curiga. Ini dasarnya dari mana, keberanian dari mana sehingga dia memutuskan itu? Ada dua pilihannya, cuma dua pilihan. Itu super tolol si hakimnya, atau dia memang ada apa dorongan dorongan Ya, dari luar, ada backup dari dia. betul. Tapi saya yakin nggak mungkin setolol itu, karena itu hakim-hakim itu kan cukup senior hakimnya ya Mbak ya. Iya, iya, betul sekali Mas Irsu. Dan kita juga mendapatkan pengalaman belum lama ini sebetulnya banyak sekali kejadian, Hmm. yaitu ketika sidang Sambo dan hakim juga mengakui bahwa banyak sekali tekanan di balik Tekanan ya. Sambo, Hmm. begitu. Jadi karena Sambo ini kan tetap memiliki kekuatan besar begitu di kepolisian, terus kemudian Apalagi penundaan pemilu, kekuatannya lebih besar betul. lagi. Iya, seperti Sambo misalnya dia menyimpan banyak sekali rahasia dari para tokoh begitu kan. Terus kemudian juga baik Dari tokoh tokoh politik dan para maupun hakim buruh. juga, Mbak, bisa aja. Betul, betul sekali. Dan jadinya ya wajar kalau kemudian para pengamat mengatakan dan Pak Mahfud mengatakan bahwa ini pasti ada permainan. Permainan dalam hal ini juga dimungkinkan adalah karena adanya tekanan itu tadi. Dan banyak pengamat juga mengatakan ini harus dibongkar tekanannya dari mana. Dan ketika mereka akan dipanggil oleh KY ya, mereka dipanggil Komisi KY terus yudisial ya. kemudian Komisi Yudisial itu harus dibongkar begitu. Karena memang ini ada satu lagi Mas Yesus yang kemudian ini menarik juga perbincangan ketika ini mencuat orang pada menanyakan Pak Luhut kemana ya kok nggak ada suaranya begitu kan jadi karena Sama, sebelum ini sama dengan pelumpang ya, Ahok kemana ya gitu ya. Ya, ya, iya, karena sebelum ini kan memang Pak Luhut begitu ya, yang orang mengetahui aktor di balik ini begitu, berdasarkan bahkan sampai kemudian, punya argumentasi bahwa ada big data, ketika ditanyakan big datanya sampai sekarang juga nggak keluar begitu kan. ya, Itu ada. itu Ya, ya. alasannya. Dan sekarang ketika ada ini begitu, Pak Luhut ini kemana? Karena kita tahu bahwa, dari banyak kejadian itu Pak Luhut memang ada yang ada di belakangnya lah begitu dari, Mm-mm. eee eee, apa ketua partai yang ada di KIB dan Ya. sebagainya, Nah, kalau Anda drama-drama yang ngomongin Pak ada. Luhut, saya berani garansi, kalau yang ini berani garansi, nggak Mhm. mungkin Ibu Mega menelpon Pak Luhut. Ya. Iya, iya. Eh, Clear ya sekarang saya kira peta-petanya, kenapa kemudian kita tahu bahwa posisinya ya untuk penundaan pemilu ini, bahkan partai-partai yang tadinya mendukung penundaan pemilu pun sudah menyatakan Mhm. tidak. Meskipun ini sekali lagi bukan ketua umumnya yang ngomong gitu ya. Kalau PAN yang Mhm. ngomong Pak Yandri, itu wakil ketua umumnya, Mhm. dan kalau ngomong Pak Yandri ngomong itu kan berarti itu ucapannya Pak Zulkifli Hasan. Nggak mungkin dia berani ngomong seperti itu tanpa ada blessing atau lampu hijau dari Pak Zulkifli Mhm. Hasan. Golkar yang ngomong juga bukan Pak Erlangganya ya, Mhm. Mhm. bantuan hukumnya. Mhm. Kemudian siapa lagi, PKB yang ngomong juga bukan Muhaimin, karena saya kira nanti lucu kalau tiba-tiba Muhaimin, Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan bilang menentang penundaan pemilu. Lalu dulu ngapain gitu kan, orang nanti akan ngomong seperti itu. Tapi sinyalnya itu jelas bahwa kali ini memang soal penundaan pemilu itu perlawanannya dari semua partai ya, bukan 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 tidak ada satu partai yang tidak. P3 pun nyikapnya sama, meskipun tidak frontal. Yang saling frontal Mhm. dalam hal ini adalah tentu sejak oposisi dan Ibu Megawati kan gitu. Mhm. Iya, iya. Karena memang dari semua partai ya pasti ada alasannya tersendiri ya Mas Hersu. Seperti Ibu Mega kita tahu ya, walau bagaimanapun Ibu Mega sekarang itu sudah sangat senior begitu kan, Hmm. kemana-mana juga beliau pakai tongkat dan sebagainya. Tentunya eh, eh,
dia dalam saat ini mengawal konstitusi sampai sedemikian keras itu memang harus, karena apalagi dia punya visi misi yaitu untuk agar Terah Soekarno itu agar Ya, tetap muncul begitu di dunia perpolitikan nasional, dan dia berpacu dengan waktu begitu. ya, Begitu ya. juga dengan misalnya kayak Nasdem, walaupun bukan ke anaknya, tapi dia harus memberikan legacy gitu. Nasdem Ya. ini arahnya kemana begitu. Jadi ini kalau nanti pemilu ini berlangsung dengan baik pada Pilpres Hmm. 2000, pemilu dan Pilpres 2024, saya kira ini akan dicatat salah satu legasinya dari Ibu Megawati ya. Kita mesti Iya. memberikan semacam tribute gitu kepada Ibu Hmm. Megawati, itu perannya besar sekali. Kan sebenarnya kalau kalkulasinya yang pragmatis harusnya Ibu Mega terima aja lah penundaan pemilu, toh itu pasti ada, tinggal deal aja sama Pak Jokowi. Oke, Iya. kamu sebagai petugas saya teruskan, tugaskan untuk meneruskan Hmm. jadi presiden, tapi apa sekarang dealnya? Saya nggak mau seperti kemarin-kemarin kamu petugas partai tapi orang lain yang mengendalikan, kan gitu ya. Itu bisa seperti itu sebenarnya, hitung-hitungannya Ibu Megawati sambil punya waktu untuk menaikkan elektabilitas Puan Maharani, kan gitu. So, kan 3 tahun atau berapa tahun gitu masih punya waktu. Tapi ternyata Ibu Megawati kalkulasi-kalkulasi pragmatis semacam itu beliau abaikan demi tegaknya konstitusi. Jadi saya mesti ngulang ini berkali-kali, dan dan itu saya kira kreditnya mesti diberikan, kredit terbesar itu diberikan pada Ibu Megawati dalam hal ini. Iya, iya, Mas Ersu. Kalau kita melihat Ibu Mega marahnya kepada Pak Luhut begitu ya, maaf, marahnya kepada Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud ini kita juga tahu beliau adalah juga kawan dekat dari Pak Luhut sebetulnya ya. Sama-sama dari sejak Gus Dur, sama-sama jadi menterinya Gus Dur, dan dari beberapa postingan dari Pak Mahfud pun beliau sering bertandang ke rumahnya Pak Luhut, bahkan sampai ke pembantunya Pak Luhut pun beliau kenal ketika pembantu Iyalah, ya Pak Pak Luhut Pak Mahfud, resign. Khofifah, ini semua orang dekatnya Pak Luhut. Udah lama ini, cerita Betul. lama ini, bukan cerita baru Hmm. gitu ya. Iya, iya. Dan Ini jadi waktu ya, ini ceritanya waktu Pak Luhut masih berkantor di Wisma Bakri 2. Itu mereka, nah, betul. dan Khofifah juga ngantor di situ gitu ya. Iya, dan kemudian juga bagaimana Pak Luhut ketika itu ya masih menjadi bisa kita katakan walaupun dia pengusaha dan juga politisi di Golkar, tapi masih belum menjadi siapa-siapa begitu ya. Ya, Dan belum. bagaimana dia naik ini memang mereka konco lawas begitu. Dan saya rasa juga Pak Mahfud pun juga tahu sebetulnya bagaimana riwehnya atau skenario atau tali temali di belakang ini, sebagai orang yang ada ya dia juga berkawan dekat dengan Pak Luhut, tahu bagaimana sepak terjangnya, bagaimana sepak terjang partai-partai, dan kemudian juga Ibu Megawati menelpon Pak Luhut, menelpon Pak Mahfud itu adalah sesuatu yang besar menurut saya. Kalau tidak sesuatu ini dia marah betul gitu ya, terus kemudian melihat ini sesuatu yang memang mengancam keutuhan NKRI begitu, saya rasa dia tidak akan, apalagi tengah malam loh Mas Hersu, menelpon. Ini pernyataan Pak, saya senangnya dengan Pak Mahfud ini begini nih, kita selalu dapat clue-clue ya, yang menarik behind the scene-nya ya. Makanya kan saya sebut Pak Luhut ini bisa jadi, ya, kalau dalam istilah Indonesia mungkin disebut whistleblower gitu sekarang ini. Kalau dalam kasus skandal Watergate ya, deep throats gitu ya, orang dalam yang membocorkan tentang apa yang terjadi. Dan ini sebenarnya jadi terang benderang ya Ya. dengan dengan pernyataan dari Pak Mahfud itu tentang Ibu Megawati yang marah gitu kan. Selama Hmm. ini kan kita cuma mendengar dari pernyataan Hasto bahwa dia sudah Hmm. berkomunikasi, dan kita tahu kok apa yang disampaikan oleh Mas Hasto itu pasti itu semua atas restu dari Ibu Megawati. Nggak mungkin Hasto berani melakukan langkah Hmm. semacam itu gitu. Tapi sekarang dengan pernyataan Pak Mahfud bahwa di tengah malam dan Ibu Megawati marah, jangan main-main. Ini kenapa kemudian ternyata Pak Mahfud kemudian kan dua pernyataannya pada waktu itu, satu mendukung, bukan mendorong KPU untuk melakukan perlawanan Habis-habisan. habis-habisan kepada putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat. Yang kedua, kata dia, kalau toh dimenangkan oleh pengadilan, ini udah ke depan, kalau toh Hmm. dimenangkan pengadilan itu tidak bisa dieksekusi, dia Hmm. non itu pokoknya nggak bisa dieksekusi lah gitu. Hmm. Dan kalau tetap mau dipaksakan dieksekusi, nah ini yang penting, Hmm. rakyat bisa melakukan perlawanan secara masif. Itu kan kata, ini bahasa-bahasa yang sebenarnya dia Hmm. dorong. Yang ini yang serius menurut saya yang kedua tadi itu, yang rakyat bisa melakukan perlawanan secara masif itu. Jadi Ya. saya kira ini nggak main-main ya, karena Hmm. kita selalu bahas bahwa oke, kalau sekarang semua sudah tertutup pintunya, amandemen lewat MPR juga ditutup pintunya, dan yang paling keras juga Ibu Megawati di situ. Mahkamah Konstitusi sudah menutup pintunya juga dan menolak gugatan
Mhm. perpanjangan masa jabatan dari 2 periode ke 3 periode. Jadi Mhm. artinya sebenarnya semua pintu sudah tertutup. Pintu yang tersisa adalah soal tadi rupanya yang ini yang pengadilan ini kan memanfaatkan celah hukum gitu yang mau dicoba Mhm. kan gitu ya. Jadi Betul. pintu yang tersisa selalu saya sebut itu namanya Perpu gitu ya. Tapi dengan tanpa dukungan politik seperti ini, apalagi kemudian PDIP juga menurut saya terlalu riskan. Kalau Betul, betul. kalau Pak Jokowi memaksakan untuk memberikan perpu penundaan pemilu, Pak Jokowi bisa dimaksudkan karena dukungan politik tidak ada sama sekali sekarang untuk Pak Jokowi. Betul Mas Ersu, dan itu apa yang dikatakan Pak Mahfud itu memang sama persis ya dengan yang dikatakan Hasto, Hmm. Sekjen PDIP pada hari Ahad kemarin ketika ada acara PDIP di lapangan Banteng, di hadapan para kader dia mengatakan bahwa kalau seandainya itu sampai ada penundaan pemilu sampai terjadi maka akan menghadapi perlawanan rakyat. Nah, orang partai saja juga sudah mengatakan demikian. Artinya juga dia melihat bahwa rakyat juga tidak mau, tidak hanya partai yang tidak mau, rakyat yang selama ini misalnya ada survei akhir-akhir ini bahwa kemudian ada survei lagi bahwa mengatakan bahwa elektabilitas Pak Jokowi itu sekitar 78% yang tadinya sudah Kepuasan publik ya, bukan 40%. elektabilitas ya. Kepuasan publik saya kira Oh ya. ya, kepuasan publik, maaf. Kepuasan publik itu mencapai 78% dari yang sebelumnya sudah turun ke 60% begitu. Tapi itu kan hasil dari survei begitu. Belum tentu adalah Oke. sebenarnya terjadi di masyarakat. Ya, ya, ya. Jadi kalau orang Jawa bilang mestinya dalam situasi seperti ini ya kita bilang Pak Jokowi sampun Pak, sampun cekap Pak. Eh, 2 periode saja gitu ya. Ini karena dampaknya ini bisa komplikasinya serius kalau sampai tetap dipaksakan gitu ya Mbak Aki ya. Iya, iya, betul sekali Mas Ersu. Ini nggak habis-habis kalau kita ngomongin itu ya. Karena memang terus saja. Nah, sekarang setelah semuanya terbuka, Ibu Mega ketahuan marah kepada Pak Mahfud juga kesal. Semua pakar hukum tata negara juga mengatakan demikian begitu ya. Apakah masih terus berlangsung ini begitu kan? Apakah ini masih akan upaya-upaya penundaan pemilu begitu? Apakah masih akan terus dilakukan begitu oleh para aktor di balik itu? Itu tadi kalkulasinya secara secara politik, secara hukum sudah tidak mungkin Ya. dilakukan. Tapi ada yang tadi ruang yang tersisa tadi itu adalah yang namanya Perpu gitu. Tapi apakah itu kemudian berani itu dilakukan ya, Iya. ya mari kita lihat, we will see. Karena kalau kita lihat ini kan mereka ini gigih banget gitu ya Mbak ya, seperti air gitu. Mereka ini kayaknya seperti air yang jalan ketika dibendung ya mereka berhenti sebentar, nanti terus cari jalan lain, cari lain sambil mengumpulkan kekuatan yang besar gitu ya. Kelihatannya kan air kan biasanya begitu kalau dibendung lama-lama jadi kekuatan yang besar dan dia bisa membobol bendungan itu gitu. Tapi persoalannya sekarang airnya itu saya kira sudah mulai di debit airnya itu sudah mulai dikurangi dengan partai-partai politik yang yang menyatakan tidak mendukung itu kan begitu ya. Iya, iya, masalahnya kalau seandainya misalnya Perpu, ini kan dihadapkan pada dua pilihan juga. Apakah ingin lengser dengan baik-baik saja dan sesudah Ya. itu tidak dipersoalkan gitu ya. Ada berbagai kebijakan yang tidak layak, yang kemudian malah justru tidak mensejahterakan rakyat. Ataukah kemudian dilengserkan oleh rakyat? Akhirnya kan seperti itu. Kalau dikatakan PDIP menghadapi perlawanan rakyat, menurut Pak Mahfud juga akan demikian. Ini kan malah justru membahayakan diri sendiri, kelompok tersebut begitu Mas Hersu. Yes. Oke. ini ini menarik, sangat menarik. Tinggal bagaimana kita melihat, tapi kita tetap memberikan ruang skeptisisme ya terhadap pernyataan Pak Jokowi bahwa tidak ada penundaan pemilu. Kita harus tetap seperti itu ya terhadap Pak Jokowi. Apa boleh buat loh ya. Jadi jangan dianggap itu permainan sudah selesai. Tapi secara politik dan secara hukum sebenarnya udah selesai gitu ya. Ya. Oke, kita ngomongin apa nih sekarang? Saking keasikan jadi lupa saya topik yang lain. Soal pelumpang atau yang mana yang kita omongin? Iya. Atau Kementerian Keuangan? Saya nggak tahu yang mana lah. Silakan. Yang ini, yang pelumpang mungkin Mas Hersu Ya, sampai ya, sekarang masih berlangsung ya. Terus kemudian juga ada berbagai sudah diputuskan ya memang oleh Menteri BUMN yaitu Pak Erick Thohir bahwa berdasarkan kemarin kan ada rapat begitu ya dengan para stakeholder dan kemudian diputuskan berdasarkan juga sebelumnya ada semacam usulan dari Pak Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin begitu supaya dipindahkan ke lahannya Pelindo yaitu Pertamina begitu depo tersebut dipindahkan begitu. Jadi bukan warganya yang kemudian dipindahkan, tapi keberadaan depo yang dipindahkan. Tapi kemudian ada komentar dari Pak Luhut bahwa itu tidak ya. bisa demikian begitu Mas Kelihatan Yasudar. wajahnya marah ya Pak Luhut ya. Marah betul Pak Luhut karena Pak Luhut mungkin
apa ya, sebagai seorang pengusaha begitu ya. Kalau saya melihat juga ini dia selain sebagai seorang menteri begitu ya, yang menganggap bahwa ya itu kan milik pemerintah begitu ya, tapi dia juga melihatnya sebagai seorang pengusaha. Kalau seandainya pengusaha terjadi sesuatu, kita tahu Pak Luhut kan juga ada usaha apa misalnya batu bara, dia juga inalum apa dan sebagainya. Kalau seandainya terjadi hal yang sama, maka berarti perusahaan yang dikalahkan begitu kan. Kalau dia orang memandang dari sisi pengusaha akan jadi seperti itu, nanti akan menjadi apa namanya presiden begitu ya Mas Hersu. Nah, tapi kemudian di masyarakat, di netizen, di media sosial itu yang lebih ramai adalah soal IMB dari Anies begitu, yang dipersoalkan IMB dari Anies Nah, dan kemarin udah juga kita bahas ya, ya KTP dari Pak Jokowi pada tahun Jokowi. 2012-2013 begitu. Bagaimana ini bisa terjadi begitu Mas Hersu? Ya. Saya kira yang tadi itu mesti kita pisahkan lah menurut saya yang Ya. rame soal KTP, soal IMB itu saya kalau kemarin selalu menyebut itu noise saja Mbak itu ya. Itu Ya. goreng-menggoreng gitu karena sebenarnya saya Hmm. sepakat dengan sahabat saya Andi Sindulingga yang saya lihat di televisi dia berdebat itu bahwa ya ini sebenarnya sudut pandangnya mesti sisi kemanusiaan gitu ya. Hmm. Apa yang dilakukan kan kalau kalau saya lihat ini pendukungnya Pak Jokowi, PDIP, PSI pasti akan menyalah-nyalahkan Anies karena terus pendukungnya Anies karena nggak setuju Anies disalah-salahkan kemudian menyebutkan bahwa ini awal mulanya asbabun nuzulnya karena Pak Jokowi yang memberikan KTP. Nggak ada habisnya kita kalau ngomongin kayak gini dan nanti perdebatannya kita seperti pokrol bambu gitu loh Mbak, saling menyalahkan. Saya sih nggak sepakat, tapi kalau saya lebih lebih tertarik untuk melihat persoalannya bahwa ini kelihatannya seperti kita bilang kemarin dijadikan panggung politik oleh Ya. para politisi itu. Saya pemahami kalau Pak Erick Thohir kemudian ngambil solusi memindahkan itu, gitu ya. Kenapa kan Pak Erick Thohir ini kan mau running untuk Pilpres 2024. Ya kalau dia harus mengambil kebijakan yang populis. Wah, tapi sementara Pak Erick Luhut. Luhut yaitu beliau melihat dari kepentingan bagaimana melindungi aset-aset dari BUMN. Karena kalau itu dibiarkan seperti itu, kalau solusinya semacam itu, nanti rel kereta api itu juga bisa dipindahkan loh. Karena banyak sekali rumah-rumah yang kalau terjadi misalnya tabrakan atau kereta apinya keluar dari relnya dan mengakibatkan rumah-rumah di pinggir rel kereta api itu tertabrak gitu dan banyak korban meninggal, kemudian yang diputuskan relnya harus dipindah. Itu juga berbahaya juga kan gitu. Jadi menurut saya ini harus mesti dipisahkan yang seperti itu. Ada persoalan yang tadi itu persoalan bahwa banyak sekali lahan-lahan yang dijarah, yes. Tapi itu kan itu tugas pemerintah gitu ya. Rakyat itu menjarah itu ya karena hidupnya mereka susah, mereka nggak bisa beli tanah. Dan itu yang salah negara. Pokoknya kita mesti ngomong kalau ada rakyat yang hidupnya susah itu negara yang harus tanggung jawab kan gitu. Tapi ada juga persoalan kebakarannya sendiri gitu. Kebakaran itu udah 6 kali kalau nggak salah ya selama Ahok sama Ibu Nike ini jadi direksi, jadi pasangan Dirut dan Komut ini udah 6 kali kebakaran padahal gajinya mereka gede banget gitu. Dan kok sekarang kelihatannya dua orang ini nggak terlalu banyak bersuara gitu. Itu yang menurut kalau saya sih usul kita jangan terjebak di perdebatan yang tadi Mbak IMB dengan KTP itu biarin buzzer dua pihak, buzzernya Anies dan buzzernya Pak Jokowi dan PDI saling serang deh gitu. Iya betul sekali. Kalau kita melihat dari sisi sosialnya begitu ya, dari segi perlindungannya kepada masyarakat, kepada rakyat, memang bisa dimaklumi bahwa kemudian Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 yaitu Pak Jokowi pada waktu itu memberikan KTP. Karena memang secara kasat mata, secara faktual mereka ada di lapangan. Yes. Mereka harus memiliki KTP untuk apa? Untuk mengakses kesehatan, untuk mengakses anak-anaknya yang sekolah. Orang tua tidak ber-KTP tidak bisa menyekolahkan anak begitu, karena itu salah satu identitas dari anak. Ketika anak itu belum memiliki KTP sendiri, itu orang tua yang akan sebagai penanggung jawab yang akan dimintai. Kakaknya gitu ya. Betul, kakaknya, betul. Dan dengan adanya KTP, maka harus berarti ada kakak juga. Nah, kakak tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada RT RW-nya. Jadi otomatis ketika itu Pak Jokowi harus membentuk RT RW di kawasan tersebut. Jadi seolah-olah memang seperti kampung betulan begitu, walaupun mereka tidak memiliki IMB pada waktu itu begitu. Dan kemudian ini adalah untuk hal-hal pendidikan dan kesehatan ya pada waktu itu, dan sehingga diberikan KTP, dibentuk RT dan RW, sehingga mereka seolah menjadi seperti kampung betulan tapi lahannya masih disengketakan. Nah, tapi ini tidak selesai di masa Pak Jokowi Ahok begitu. Nah, saya tidak tahu posisi Ahok ketika itu apa begitu ya. Walaupun dia
wakil gubernur seharusnya dia sama dong, sama dengan Pak Jokowi begitu. Pak Jokowi memberikan KTP, masa Ahok tidak setuju? Artinya Pak Jokowi memberi, ya dia memberi juga. Itu kan satu kebijakan begitu ya. Mereka adalah Dewi Tunggal, dan kemudian ketika Pak Jokowi menjadi presiden, nah kemudian Ahok sempat mengatakan bahwa akan membangun rusun begitu kan, supaya mereka lebih aman, mereka tidak landing house seperti itu. Tapi toh itu juga tidak terwujud sampai kemudian dia lengser. Nah, kemudian sekarang yang dibawa-bawa adalah tuh Anies sudah dinasehatin sama Ahok dulu, jangan Iya, macam iya, dan iya. sebagainya. Lah, apa yang diwujudkan oleh Ahok? Kalau seandainya dia menjanjikan pada tahun itu sebaiknya dibangun rusun, ketika dia menjadi komut, dia kan memiliki kekuasaan sebagai pengawas. Harusnya diwujudkan. Ini sudah berapa tahun dia menjadi komut gitu dengan gaji yang sangat besar, antara gaji dengan tantip. Gajinya sekitar 170 juta itu pada waktu dia baru diangkat, dan tantimnya itu sekitar 25 miliar per tahun, yang kalau kemudian kita bagi menjadi 12 itu sekitar 2,2 sampai hampir 2,4. Sekarang tahun 2023 tidak tahu sudah naik berapa. Dan gaji itu kalau untuk gajinya ya, saya tidak tahu tantimnya. Untuk gajinya itu sekitar 40% dari gaji dirut, Mas Ersu. Gaji komut. Jadi artinya gaji dirut itu berkali lagi gitu, berkali lipat daripada gaji Pak Ahok. Nah, Ibu Nike ini selama ini juga ngapain untuk hal-hal yang seperti ini? Kita tahu Pertamina merugi begitu kan, terus kemudian terjadi kebakaran 6 kali selama beliau menjabat begitu. Artinya harusnya kan ada mitigasi, dan kemudian ini tidak hanya terjadi di depo Pelumpang Jakarta, tapi di depo-depo yang lain juga sama kok seperti ini, di mana lahan buffer zone di sekitarnya yang katanya sekitar minimal 50 meter itu dihuni begitu mepet. Sudah banyak penduduk yang mepet ke depo-depo tersebut. Salah satunya adalah di Samarinda yang sekarang disoroti, di Kalimantan Timur. Itu terjadi hal yang sama. Nah, kalau seandainya terjadi lagi kejadian ya seperti di Pelumpang, itu kemungkinan besar akan ada korban jiwa juga atau setidaknya luka-luka. Itulah yang harusnya sekarang banyak disorot masyarakat, karena ini sudah kejadian begitu, Mas Ersu. Ya, pembenahannya ini di semua tempat begitu, seperti kata Mas Ersu. Tadi misalnya kayak rel kereta dan sebagainya, mungkin bandara dan sebagainya. Masa bandaranya mau dipindahkan, sementara banyak sekali area bandara itu kemudian dimasuki warga begitu kan. Nah, kemudian kembali kepada soal pemberian KTP itu. Di masa Anies memberikan IMB. Seharusnya memang tidak diberikan IMB, tapi sebagai gubernur dengan dia kacamata sosial kemanusiaan seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dia memberikan IMB, tapi dia tidak memberikan IMB bangunan per bangunan, tapi per kawasan. Itu kan ada berapa RT, ada berapa RW. Kenapa diberikan IMB? Karena dengan pertimbangan mereka tidak bisa mengakses listrik, mereka tidak bisa mengakses air bersih secara legal begitu. Nah, karena memang listrik, air bersih dan sebagainya hanya bisa diakses dengan kalau seandainya mereka memiliki IMB, walaupun IMB-nya kawasan. Nah, akses listrik dan itu juga berbentuk kawasan begitu, Mas Herstu, dengan pertimbangan hanya maksimal 3 tahun, karena 3 tahun itu diharapkan sudah ada penyelesaian sengketa di antara Pertamina dengan warga yang ada di tempat. Nah, inilah yang kemudian bulat. Kalau seandainya Pak Jokowi tidak memberikan KTP, Anies tidak memberikan IMB kawasan begitu, artinya IMB yang terbatas. Masa kita tega sih kalau sesama anak bangsa hidupnya tidak air, tidak ada listrik, anaknya nggak sekolah dan sebagainya. Itu kan persoalan negara yang memang harus diatasi. Keduanya itu harus menempuh kebijakan yang mungkin suatu saat akan dipersoalkan secara hukum gitu ya. Ya, makanya saya bilang itu noise, itu ya, bukan voice. Voice-nya itu ya persoalan tadi itu hak-hak pemenuhan negara terhadap warganya. Saya kira persoalannya itu di situ ya, Mbak ya, kita soal ini. Nah, tapi saya cenderung kalau saya menyimak pidatonya Pak Luhut itu ada nuansa juga menyalahkan Anies itu ya, yang ditangkap begitu. Saya walaupun tidak menyebut itu ya, tapi tanggung jawab tuh terhadap yang izin orang yang mati itu kan begitu gitu. Iya betul. Ya karena saya tidak tahu, seharusnya dia mengatakan itu juga kepada Pak Jokowi ya, karena dalam hal ini saya rasa Anies tidak bisa memberikan IMB kalau warga itu tidak memiliki KTP begitu. Iya dong. Jadi ini kan merupakan suatu kronologis gitu, Mas. Iya. Saya kira kita mesti bersikap adil ya dalam soal ini secara proporsional melihat itu, dan jangan larut dalam perdebatan-perdebatan yang sebenarnya kemudian saling menyalahkan. Ini capek nih kalau terus-terusan begini. Ada soal serius itu adalah bagaimana nasib mereka ini, nasib para warga itu, dan kemudian juga tentu saja BUMN ya, aset-aset BUMN yang mesti diselamatkan. Tapi sekali lagi karena ini menjelang tahun politik ya, kita tidak
heran kalau melihat banyak sekali kebijakan-kebijakan itu nuansanya lebih pada politik ketimbang pada nuansa nuansa profesional sebagai Menteri BUMN atau dari pendekatan yang legal formal gitulah ya Mbak. Mhm. Oke, Mhm. Mbak Agi, ini lumayan panjang ya yang yang kita bahas kali ini, tapi sedikit ya mungkin kita bahas soal Ya. soal kemarin ya Rafael tuh. Saya sempat gini, saya Mhm. kemarin sempat membuat konten juga soal ini, tapi Mhm. tadinya awalnya kan yang disebutkan itu bahwa ada pejabat lain Mhm. di pajak yang disebutkan kayak transaksinya itu 500 miliar bahkan lebih besar. Itu pernyataan dari ketua PPATK itu Ivan Mhm. Yudvianada atau siapa namanya susah kok Pak Ivan. Ivan Yustiavandana. Oh, wah itu yang lebih benar. Ivan Yudviavandana ya. Iya. Ya, namanya Mhm. susah ini. Pak Ivan lah Mhm. kita sebutnya begitu Pak ya. Ivan. Mhm. Ya, karena sebelumnya jadi hampir semua media kan menyebutnya bahwa ada wartawan, ada karyawan lain yang akan dan itu kata kata KPK juga namanya akan diumumkan setelah mereka kemarin memeriksa Pak Eko Darmanto Bea Cukai kan begitu ya. Mhm. Tapi Mhm. tiba-tiba menjelang sore hari muncul berita bahwa ini ternyata transaksi keuangan di Rafael yang melibatkan Rafael ini melibatkan keluarga, melibatkan ini yang lain-lain, apakah yang disebut nomine itu sampai 500 miliar kan, dan kemudian itu ternyata juga melibatkan konsultan pajaknya juga mantan pegawai pajak. Iya. Jadi nggak salah kalau ini disebutkan ada pergengan gitu ya. Anda bisa Mhm. bayangkan ya, itu 500 orang eselon 3 aja bisa transaksi keuangan, jangan diartikan salah, ini debit kredit ya 500 miliar tuh yang dimaksud ya transaksi itu bisa sampai 500 miliar. Kemudian Pak Mahfud juga menyatakan kan sebagai ketua tim money laundering katanya sudah menyerahkan data ke Mhm. Ibu Sri Mulyani 69 orang Mhm. pegawai pajak ya kan gitu, dan Mhm. katanya memang nggak gede-gede transaksinya nih. Mereka orang pajak soalnya memang lihai, gitu. Tahu lah yang begini-begini ya. Katanya si transaksinya ya 10-15 juta. Tapi kalau sampai 50 kali kan itu jadi ratusan juta juga gitu. Ini memang betul-betul serem ya yang terjadi di Departemen Keuangan ini. Belum lagi kemarin heboh soal rangkap jabatan gitu yang mereka Betul. dapat remunerasinya udah gede banget, tambah lagi dengan jabatan komisaris yang juga gila-gilaan nilainya itu ya. Miliaran Mbak kalau yang komisaris di Mhm. perusahaan-perusahaan perusahaan BUMN, apalagi bank-bank seperti kelas BRI, kelas Mandiri, kelas BNI itu miliaran, termasuk Telkom gitu ya. Hmm. Iya, Mas Ersu, luar biasa sekali memang. Bahkan sekarang yang beredar di media sosial dan ini ramai, Mas Ersu, yaitu karena ada akun begitu yang mengungkap banyak sekali tentang Rafael ini. Kita tidak tahu dia orang dalam mendapatkan infonya dari mana, tapi seperti misalnya ada Rafael memiliki perumahan eh, di Manado begitu ya, Green Hill Residence kalau tidak salah namanya, itu juga diungkap duluan oleh akun tersebut dan ternyata benar. Dan Hmm. kemudian juga mengenai dia memiliki tabungan yaitu pasti ratusan miliar itu ternyata benar. Dan kemudian dia juga ketika Rafael uh, menolak bahwa Rubicon itu miliknya, bahwa Harley itu miliknya. Kemudian sebelumnya kan yang beredar hanya ketika anaknya yaitu Mario Dandi itu mengendarai kendaraan-kendaraan tersebut. Tapi kemudian dia mengeluarkan bagaimana Rafael sendiri mengendarai Ya, begitu, ya, tidak ya, hanya duduk di atas, tapi dia mengendarai, dia putar-putar, dia memiliki komplit Mas Hersu video-video tersebut. Saya juga heran, ini artinya kalau sekarang istilah anak sekarang di-spill begitu ya, diungkap secara terang-terangan dan jelas. Dan yang terakhir dia mengungkap bahwa dia minta supaya pemerintah itu melakukan penyelidikan lebih dalam karena sekarang sudah naik ya ke tingkat penyidikan begitu bahwa yang dikatakan oleh akun tersebut bahwa tabungannya sebenarnya sekitar 1 triliun begitu. Jadi lebih besar Oh. ya. Terus kemudian nilai sahamnya sekian miliar. Terus kemudian ada satu yang dia katakan bahwa di salah satu rumahnya di Jakarta itu di lantai 2 itu ada sebuah ruangan yang dibuat oleh Rafael sendiri, tidak dengan tukang, tapi dengan tangannya sendiri di sebuah ruangan di mana di dalamnya ada emas. Emas itu sekian kilogram. Saya lupa, puluhan ataukah 100 Ini kilogram. mirip Hanya cerita puluhan Sambo kilogram. dulu ya, kayak gudang uangnya Sambo Betul. itu ya. Iya, betul sekali. Kalau Sambo kan uang tunai dulu ya Mas Hersu. Dan kemudian ini adalah berupa emas. Dan dia minta supaya itu dari pihak penyidik gitu melihat itu apakah itu benar atau tidak. Dan
katanya berat emas tersebut disesuaikan dengan berat dari Mario ketika Mario belum belum seperti sekarang. Artinya mungkin Mario masih bocah atau masih remaja. Nah, kalau seandainya anak remaja zaman sekarang itu Mario apalagi dengan tinggi yang seperti itu besar, kita bisa bayangkan mungkin puluhan kilo berat emas tersebut. Tapi memang kekayaan ini luar biasa. Kalau melihat apa dia sudah mereveal, dia sudah men-spill gitu ya data-data yang sebelumnya dan kemudian berapa hari kemudian ternyata benar. Dia men-spill Oh. ternyata benar. Nah, kita jadinya penasaran apa yang dia katakan di media sosial ini sekedar rumor ataukah memang betul-betul ada. Nah, kita tunggu nih dari tim penyidik untuk ini kan katanya mereka mengatakan bahwa kalau ada info dari masyarakat silakan diberikan kepada kami. Nah, info seperti ini kita ingin tahu benar atau tidak, Mas. Sudah disegel tuh supaya rumahnya supaya nggak dibongkar-bongkar. Karena kita ingat dulu ya, ada siapa namanya dulu yang pegawai pajak juga ya, yang apa? Yang uangnya banyak dimakan rayap, yang bolong-bolong. Oh iya. Ya, ya, ya. Ini memang gila banyak gitu ya mereka. Oke, bagi cukup panjang perbincangan kita kali ini ya. Kita mesti akhiri. Kita ketemu lagi ya esok di hari Kamis ya. Ya, oke. Saya Haris Munarif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Tetap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.